Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sanita, mahasiswa PPG Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang, angkatan 1 tahun 2021 untuk PPG dalam jabatan. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran matematika, yaitu pada tanggal 19 Juli 2021. Berikut adalah kartu uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ibu ingin mengajarkan dua hal pada pertemuan kita kali ini. Jika ibu bilang semangat pagi, kalian harus membalas dengan pagi. Tapi ingat, tangan harus ditempelkan ke atas. Paham? Jika ibu bertanya tentang kabar kalian, apa kabar? Jawablah dengan alhamdulillah, harus lebih baik. Terakhir adalah katakan lagi Allahu Akbar. Bisa dicoba? Masih semangat kan? Oke. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Kenapa ibu tanamkan semangat pagi? Karena semangat pagi adalah semangat yang paling baik untuk kita memulai hari. Jadi walaupun hari itu pagi, siang ataupun malam, kita harus tetap menjalani hari kita dan aktivitas kita dengan semangat pagi agar apa? Dengan semangat, hasil yang kita peroleh akan suaranya bagus, baik, dan mendekati sempurna, dengan harapan mendekati sempurna. Dan kenapa apa kabar dijawab dengan menyelipkan kata harus lebih baik? Harus lebih baik dari hari kemarin biar terus sehat, terus bahagia, terus biar hidup kita ada peningkatan. Paham maksud ibu? Oke, tanamkan dua hal ini dalam diri kalian untuk menjalani hari-hari kalian dengan semangat yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, kita lihat dulu coba di bawah meja kalian masih ada sampah atau tidak? Kalau ada, silakan diambil lalu dibuang ke kotak sampah. Ingat ya, bersih itu sehat ya. Di era pandemi kita harusnya hidup semakin bersih. Jangan biarkan sampah ada di bawah meja saat pembelajaran. Ayo silakan dibuang sampahnya. Semangat dong. Oke, sudah bersih? Sudah bersih? Siap menjalani pembelajaran hari ini? Siap? Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, terima kasih untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doanya. Silakan Agung dipimpin doanya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cita-cita. Apa cita-citamu? Ada nggak yang pengen jadi pilot? Oke, berarti pilotnya wanita. Bagaimana cara kita menggapai cita-cita? Kira-kira harus apa? Belajar Dengan giat, terus berusaha, terus ada lagi berdoa, terus tawakal. Oke. Kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ulangi nih ya, aku bacaannya. Jangan Nia deh. Atika mana Atika? Ini Atika. Berarti yang belum Septi. Septi sudah. Selina. Selina baca dulu yang di awal. Kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Setinggi bintang di langit. Lihat ada warna-warna kuning. Oke, yang di tengah ada poster tentang. Yang kedua, Kerja keras. kerja keras. Giat belajar dan kerja keras adalah dua sikap untuk menggapai Cita-cita. cita-cita. Jadi tadi kalau tadi ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pramugari, mau jadi pilot, atau nanti jadi guru seperti ibu, jangan lupa untuk terus giat belajar dan jangan lupa kerja keras agar cita-citamu tercapai. Nah, berkaitan dengan cita-cita. Tadi kan ada yang mau jadi pilot nih, ya. Kalau di udara itu nanti berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini yang harus pilot pahami. Ada nggak kejadian, misal nih, waktu kalian berkunjung ke rumah teman kalian, pernah tidak kalian tanya alamat melalui aplikasi biasanya WhatsApp kan? Terus temannya kirim lokasi kalian lewat aplikasi lainnya. Aplikasi apa itu? Maps. Pernah tidak? Pernah? Pernah. Nah, kalau pernah itu adalah salah satu manfaat dari kita belajar tentang sistem koordinat. Sistem koordinat itu diaplikasikan dalam profesi di dunia nyata. Misal, tentang posisi dan jarak ke pesawat. Terus tentang lokasi di muka bumi, tentang prediksi iklim dan cuaca. Terus software lokasi itu seperti yang kalian tunjukkan tadi, salah satunya adalah Google Maps. Terus yang terakhir ya, software penunjuk arah. Jadi sistem koordinat itu dimanfaatkan dalam bidang-bidang tersebut. Jadi mungkin tidak kalau kita belajar tidak untuk tidak kalau kita belajar untuk. Pada minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang mengidentifikasi bidang kartesius dan menjelaskan tentang kuadran bidang kartesius. Oke, perhatiin lagi ada sumbu merah dan sumbu Biru. biru. Yang warna merah itu sumbu X. Yang warna biru sumbu Y. Sumbu Y, ada namanya di situ. Sumbu X itu bentuknya Horizontal. horizontal atau dari Kiri ke kiri kanan. ke kanan. Kalau sumbu Y Vertikal. dari Dari atas ke bawah. atas ke bawah. X disebut kalau kuadran 4 X-nya Positif. Y Negatif. negatif. Masih ingat tentang ini ya? Ya, masih ingat. Berarti kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya bisa lihat di depan. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada tidak yang mau membacakannya? Oke, silakan Putri. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dalam mendekatkan 4C, model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan diarahkan peserta didik dengan penuh percaya diri, disiplin dan tanggung jawab, dapat menghitung jarak suatu titik terhadap sumbu X dan Y. Pada bidang kartesius mengaitkan hubungan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan Y dengan letak kuadran sebagai koordinat titik yang ada
dalam bidang kartesius, serta memproyeksikan kedudukan titik ke dalam bidang kartesius dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita ada di depan dan sudah dibacakan oleh Putri. Kalian lihat tidak? Ada tulisan yang bercetak tebal dan merah. Ada? Nah, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu jelaskan bahwa kita akan menggunakan pendekatan 4C. 4C, dalam pendekatan 4C yang dituntut adalah kemampuan kalian untuk berkomunikasi, melakukan kerjasama dengan baik, terus berpikir kritis, serta kreatif. Nah, satu lagi di bawahnya adalah problem based learning. Problem based learning ini berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini, kalau problem based learning artinya pembelajaran kita berbasis tidak materi lagi, tapi problem apa ya? Nah, berbasis masalah. Masalahnya akan kita bikin dalam kegiatan yang Ibu rancangkan ini. Kemudian, setelah kita merumuskan masalah, kita akan bekerja sama, berdiskusi dalam anggota kelompok kita, menentukan bagaimana cara pemecahan masalah. Nah, saat berdiskusi kalian boleh melakukan tanya jawab dengan Ibu kalau ada yang tidak mengerti. Di tahap keempat, kalian harus menyajikan hasil karya kalian berupa pemecahan masalah lengkap dengan keterangannya. Yang terakhir, kita evaluasi. Ya, silakan. Oke, yang kegiatan kelima adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah tidak. Lalu, apalagi apa yang kita diskusikan hari ini itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama, menghitung jarak suatu titik terhadap sumbu X dan Y pada bidang kartesius. Yang kedua itu mengaitkan hubungan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan Y dengan letak kuadran sebagai koordinat titik yang ada dalam bidang kartesius. Oke, yang ketiga memproyeksikan kedudukan titik ke dalam bidang kartesius dengan tepat. Oke, ada kalimat memproyeksikan kedudukan titik dalam bidang kartesius dengan tepat. Memproyeksikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah memindahkan suatu benda nyata atau hayalan ke dalam bidang dasar. Oke, memproyeksikan adalah memindahkan suatu benda nyata atau hayalan ke dalam bidang dasar. Oke. Ada kalimat di situ, metodenya adalah diskusi, tanya jawab, penugasan yang dilakukan dengan satu percaya diri, 2 disiplin, 3 tanggung jawab. Yang terakhir bawa sekali dengan tepat. 4 hal ini harus kalian tunjukkan dalam pembelajaran kita hari ini karena semuanya bernilai positif. Harus percaya diri dengan tetap disiplin dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran ini kalian ada nilai minimal yang harus dicapai. Nanti di akhir Ibu berikan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri dan nilai untuk melewati pembelajaran ini adalah 70. Artinya kalau nilai kalian tidak mencapai 70, kalian biasanya remeh? Oke, remedial. Jadi nilainya harus berapa? Harus 70. Baik, lihat di depan. Ibu bagi dalam kelompok ya. Kelompok yang Ibu bagi, karena kalian jumlahnya 8 orang, Ibu bagi jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, aman? Salah. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, permasalahannya ada di depan. Kelihatan? Ada yang tidak terlihat? Yang belakang kelihatan? Oke, kelihatan. Kalau kelihatan yang belakang sekali, coba dibaca nomor 1-nya apa ya? Untuk kamu dan teman-temanmu yang duduk sebagai tim tata kota yang akan
Tim kamu akan membangun A. Kantor pemerintah, B. Pasar, C. Rumah sakit, D. Sekolah, E. Taman kota, F. Perpustakaan, G. Bank, H. Kantor polisi, I. Perumahan 1, J. Perumahan 2. Oke, siapa kita sekarang? Tim Tim Tata Tata Kota. Tim Tata Kota. Apa yang akan kita lakukan? Menata kota. Menata sebuah kota. Sekarang bentuknya apa? Pulau. Sekarang bentuknya adalah pulau. Yang akan kita lakukan adalah mengubah pulau menjadi kota. Apa nama kotanya di depan? Kota Kartasius. Oke, kota Kartasius. Nomor 3, Bu. Adalah letak dari setiap bangunan ke dalam peta berikut dengan memilih titik pembangunan yang kau mau. Oke, lihat sekarang ke depan. Ada pulaunya. Ada titik-titik pembangunannya. Ada. Kelihatan? Kelihatan titik pembangunannya. Karena jumlah kalian 8, itu persilakan di sini. Itu ada bangunan-bangunannya. Silakan pilih satu, lalu tempelkan ke titik pembangunannya. Boleh ambil satu di ibu, lalu tempelkan ke titik pembangunan. Di belakangnya ada selotip ya. Jadi dilepas, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Tempelkan di titik pembangunan yang kamu mau. Lalu kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Jadi silakan. Siapa saja boleh duluan. Jadi tidak harus. Boleh barengan. Nak? Biar cepat. Terus pesan wali kota, kantor pemerintahan harus berdiri di negatif 2,1. Oke. Lalu di nomor 5, apa yang harus dilakukan? Satu orang angkat tangan. Oke, sekali lagi. Kirimkanlah peta rencana bangunan serta keterangan fungsi bangunan dan bangunan kepada pihak arsitek. Oke, kirimkanlah peta rencana koordinat serta keterangan titik koordinat dari setiap bangunan kepada pihak arsitek. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dari kegiatan ini, aku minta kalian untuk duduk berkelompok. Jadi, atur mejanya untuk berkelompok. Ini kelompok 1. Ambil 2 meja saja ya, yang depan ya. Jadi yang meja belakang tetap 2 meja dempetkan ke depan, kalian pindah. Jadi 3 orang, 2 meja 3 orang. 1, 2, 3 belakang. Ya. Ini juga 2 meja ke depan, ini juga 2 meja ke depan. Bisa? Ya, Oke, silakan. Baik, sudah duduk secara berkelompok. Ini ibu bagi LKPD. Di dalam LKPD nanti kalian bisa baca permasalahannya apa tentang kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Ada beberapa bangunan yang sudah ada kan? Bisa dibuka LKPD-nya? Bisa dibuka? Oke, halaman ke 1, halaman pertama. Di situ ada keterangan tentang kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Lalu di atasnya ada nama kelompok. Nah, ini diisi ya. Nama kelompok jangan lupa diisi. Ada berapa orang? Silakan diisi nama kelompoknya. Lalu masuk ke halaman kedua. Ini adalah kegiatan yang tadi kita lakukan. Ya tidak? Ada berapa jumlah bangunannya? Berapa? 10 bangunan. Oke. Di ketiga, halaman ketiga, apa yang kalian temukan? Rencana koordinat data kota Kartasius. Oke, ada berapa bangunan yang sudah kalian tempel? 8. Bangunan itu bawahnya ada keterangan kan? Oke. Silakan kalian kasih nama titik-titiknya. Yang A letaknya di mana tadi? Ada atau tidak? B ada atau tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan yang mana rumah, yang mana pasar, yang mana? Kelihatan? Oke. Terus kalian tandain di mana titik A, di mana titik B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang ada saja. Oke. Nah, yang tadi ada kita pesan wali kota dan kepala polisi. Benar? Ada? Itulah yang harus kalian diskusikan. Kirimkanlah
dari setiap bangunan kepada pihak kepada pihak arsitek. Oke? Jadi dari lokasi pembangunan yang ada, kalian diskusikan berapa sih titik koordinatnya. Lalu jangan lupa ingat apa sih yang harus kalian lakukan agar kalian dapat menemukan titik koordinat itu. Nah, bagian yang nomor 4, sesuai dengan pesan tadi, kalian harus mampu memproyeksikan titik yang diinginkan di dalam peta. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kalian. Jangan lupa bagaimana nanti cara kalian menentukan titiknya, bagaimana cara kalian memproyeksikannya, itu nanti kalian tampilkan di depan hasilnya, presentasikan di depan teman-teman kalian. Oke, waktu kalian Ibu kasih 20 menit untuk berdiskusi. Silakan jika tidak ada yang diketahui, tidak ada yang dimengerti, silakan boleh bertanya ke depan atau bertanya dengan temannya dalam satu kelompok. Oke, kalau sudah dapat 8 bangunan itu, sudah kan? Jangan lupa pesan. Boleh lanjut menentukan bangunan yang selanjutnya atau sambil menjawab pertanyaan nomor 4, itu kalian bisa lihat yang belakang ya. Jangan lupa tuliskan koordinat masing-masing titik bangunan, lalu jelaskan bagaimana langkah untuk memperoleh koordinat titik tersebut. Kan tadi ada absis, ada koordinat kan. Absis itu X atau Y? Absis itu X. Benar ya? Dengar yang lain. Absis itu X kan? Koordinat itu Y. Dan yang A, kantor pemerintahan. Berapa titik koordinat kantor pemerintahan? Tadi sudah diketahui atau belum? Sudah berapa titiknya? Oke, tuliskan yang kalian ketahui. Tuliskan koordinatnya. Kantor pemerintahan koordinatnya berapa sama berapa? Terus ini nomor 1 itu kan ada di situ. Oke. Terus yang B, apa yang B? Masa berapa titik koordinatnya? Terus ditulis, didiskusikan, ditulis. Kan belum apa pasangnya belum? Yang ditulis absisnya dibuat atau koordinatnya? Terus koordinatnya. Lanjut. Nah, titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y adalah titik 0. Lanjutkan. Kan kalian tahu kan cara mencarinya, kalian tahu kan? Oke, pertama tadi tentukan. Nah itu dalam pembelajaran ini kalimat itu saya susah menjelaskannya. Nah dalam pembelajaran yang ini kalian belajar bagaimana cara untuk mengkomunikasikan gagasan. X-nya 2 atau Y-nya 2? X-nya 2 atau Y-nya 2? X terus koma Y. X-nya berapa, Y-nya berapa? Lihat itu.
Atau ditandai dulu biar bisa ditempel. Bantu temennya buat tulisin koordinatnya. Oke, yang lain lihat ke depan. Kelompok lain lihat ke depan. Oke. Yang lain koreksi jawaban temannya benar atau tidak. 1. Hitung jarak titik ke sumbu X didapatkan titik Y. 2. Hitung jarak titik ke sumbu Y didapatkan titik X. 3. Koordinat X, Y, X sama dengan absis, Y sama dengan ordinat. Oke. Lalu bagaimana cara mendapatkan titik pembangunan kantor polisi? Bagaimana memproyeksikannya? Kantor pemerintahan juga bagaimana memproyeksikannya? Kita harus melihat titik absis dan ordinat, menentukan kuadrat dari absis dan ordinat, lalu hitung jarak dari sumbu X ke Y. Sumbu X ke Y? Sumbu X ke Y atau sumbu X dan Y? Sumbu X dan Y. Kita lihat lagi pekerjaan temannya di depan. Perhatikan, kantor pemerintahan di titik negatif 2, 1. Yang pertama tadi apa yang dilakukan? Lihat absis dan Ordinat. ordinat. Berapa absisnya di sini? Terus ordinatnya 1. Berapa jarak kantor pemerintahan terhadap sumbu X? Jaraknya 1. Ini adalah titik X atau Y? Oh ya? Y. Lalu jarak ke sumbu Y berapa? Berapa? 2. Berada pada kuadran ke? Kuadran kedua ini siapa yang negatif, X atau Y? X. Berarti negatif 2,1. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, baik, kita telah selesai diskusi. Tepuk tangan untuk teman yang sudah selanjutnya. Selanjutnya, oke, LKPD dikumpul ke depan, kembalikan kursi ke posisi semula. Kita lakukan evaluasi mandiri. Waktu kalian untuk melakukan evaluasi mandiri adalah 10 menit. Baik, sudah siap untuk evaluasi mandiri? Ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Kalian kerjakan secara mandiri. Tolong dilurusin dulu bangkunya. Oke. Ingat, penilaian yang telah ibu lakukan hari ini tidak hanya penilaian sikap dan keterampilan kalian selama melakukan diskusi dalam pembelajaran, tapi juga penilaian pengetahuan. Jadi ini dijawab dengan sungguh-sungguh. Berapa KKM kita? 70. Oke, ibu bagikan ya. Jangan lupa ditulis nama. Sudah? Oke, kumpul ke depan. Estafet ke depan. Oke, sudah selesai semuanya? Dari semua yang kita lakukan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Lanjut. Jarak ke sumbu X adalah titik G, jarak ke sumbu Y adalah titik X. Titik X. Jadi didapatkan koordinatnya X, Y. Jadi terbalik ya. Untuk kelompok yang maju hari ini kita berikan apresiasi, dan untuk semua yang telah menyelesaikan pembelajaran hari ini kita kasih tepuk tangan.